Cerita inspiratif ini dimulai di tahun 1997 di desa Chambal, Madhya Pradesh, India Selatan. Manoj Kumar Sharma adalah siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA. Saat ini, Manoj sedang menyiapkan banyak contekan untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Perilaku Manoj yang ingin berbuat curang jauh berbeda dengan ayahnya Ranveer Sharma. Sosok Ranveer adalah pegawai yang jujur di kantor pemerintahan. Ranveer menolak ikut korupsi bantuan benih petani. Kejujuran Ranveer membuatnya diskors oleh atasannya Chauhan. Ranveer jadi kesal dan memukul Chauhan dengan sendalnya. Lalu surat skorsing Ranveer diantar petugas ke rumah. Ibu Ranveer menyobek surat itu dan sambil berkata, ayah Ranveer telah mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa India. Berani-beraninya para pejabat korup ini menskor Ranveer. Sosok Ranveer memiliki prinsip tidak mudah dikalahkan dan tidak akan menerima kekalahan. Oleh karena itu, Ranveer memutuskan untuk pergi ke pengadilan tinggi menggugat surat penangguhannya. Keputusan Ranveer tentu ditentang oleh sang istri. Jika Ranveer pergi, keluarganya akan kesulitan bertahan hidup. Manoj berusaha menenangkan ibunya. Manoj akan segera lulus SMA dan bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Besoknya Manoj mengikuti ujian. Guru meminta semua siswa membuang contekan yang sudah dibawa. Kebijakan guru tahun ini, guru akan menulis sendiri jawabannya di papan tulis. Jadi siswa tinggal menyalin jawabannya agar semuanya lulus 100%. Tanpa diduga, wakil inspektur yang baru ditugaskan, yaitu DSP Dausan Singh, masuk ke kelas ujian. DSP heran dengan kecurangan ujian yang terjadi. Lalu kepala sekolah muncul untuk menenangkan situasi. Dia menyebut membantu siswa lulus merupakan tradisi kuno yang biasa dilakukan di desa ini. Lagi pula, sekolah ini adalah sekolah milik pejabat atau wakil rakyat setempat. Lalu melalui sambungan telepon, pejabat ini ingin berbicara dengan DSP Dusian. Dengan hebatnya, Dusian menutup telepon itu. Tak lama kemudian, kepala sekolah mengancam agar Dusian tak usah macam-macam. Untuk meluluhkan hati Dusian, kepala sekolah itu langsung memberinya uang suap. Namun sikap Dusian sangat berbeda dengan polisi-polisi sebelumnya yang mudah untuk disogok. Uang itu justru dijadikan barang bukti oleh Dusian dan kemudian kepala sekolah itu langsung diseret ke kantor polisi. Orang jujur seperti DSP Dusian membuat semua siswa gagal ujian, tak terkecuali juga si Manoj. Tak lama berselang, Manoj bersama kakaknya Kamlesh pulang ke rumah dengan wajah yang ceria. Mereka berdua telah bisa menghasilkan uang dengan mengemudikan bajai keliling. Kekhawatiran ibu mereka tentang ekonomi keluarga akhirnya sudah teratasi. Usaha bajai keliling yang dijalankan oleh Manoj dan kakaknya ternyata dianggap mengganggu bisnis transportasi milik pejabat setempat. Penumpang mereka ingin direbut paksa oleh anak buah para pejabat korup itu. Akhirnya cekcok pun terjadi. Kamlesh mulai memukul anak buah pejabat tersebut dan akhirnya tindakan Kamlesh tersebut berbuntut panjang. Kamlesh dan Manoj akhirnya ditangkap polisi. Di dalam penjara, Kamlesh terus dihajar. Ayah mereka juga disebut-sebut. Manoj tentu tidak terima ayahnya dihina. Manoj mengancam akan menembak polisi tersebut jika berani menghina ayahnya lagi. Lalu polisi menantang balik Manoj untuk membuktikan ucapannya. Jika Manoj tidak datang dengan senjata, maka kakaknya yang akan ditembak mati. Malam itu juga Manoj berlari untuk menyelamatkan kakaknya. Namun Manoj ternyata tidak pulang ke rumah untuk mengambil senjata. Malah Manoj pergi menerobos masuk ke rumah DSP Dusian Singh. Penjaga rumah berusaha menghentikan langkah Manoj. Keributan itu membuat Dusian Singh terbangun. Manoj memohon agar kakaknya yang ada di kantor polisi untuk segera diselamatkan. Jika Dusian Singh tidak segera datang, kakak Manoj akan dibunuh oleh anak buah DSP Dusian Singh. Setelah mendengar cerita Manoj, akhirnya malam itu juga Dusian bergerak cepat.
Kedatangan Lucian membuat bawahannya kalang kabut. Lucian langsung membebaskan Kamles. Itulah hebatnya jika orang baik dan jujur memiliki jabatan. Selesai kejadian itu, Lucian mengantar Manoj dan Kamles pulang. Sepanjang jalan, Manoj menatap Lucian Singh dengan penuh kekaguman. Kamles mengingatkan Manoj agar berbicara dengan Lucian Singh tentang bajai mereka yang masih disita polisi. Namun ternyata Manoj justru tidak peduli lagi dengan bajai itu. Saat ini di dalam pikiran Manoj hanya tentang kehebatan Lucian Singh. Ayah Manoj juga orang yang jujur, tapi kejujuran itu membuat ayahnya sering disekors. Manoj jadi berpikir bahwa kejujuran tidak ada gunanya. Tapi setelah melihat Anda, saya menyadari jika orang yang jujur dan memiliki kekuatan dapat membuat perubahan yang besar, ucap Manoj. Sejak saat itu, Manoj ingin menjadi seperti DSP Lucian Singh. Lucian hanya memberikan saran sederhana. Manoj diminta untuk tidak boleh lagi berbuat curang. Kata-kata Lucian bergema di benak Manoj meskipun Lucian telah dipindahkan ke tempat lain. Setelah setahun berlalu, akhirnya Manoj lulus kelas 12. Dari seluruh siswa, hanya Manoj yang lulus tanpa menyontek. Setelah itu, Manoj juga belajar keras selama 3 tahun untuk mengejar gelar Bachelor of Art atau BA. Ibunya telah menjual satu persatu barang yang berharga yang dia miliki demi memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat ayah Manoj masih di Delhi memperjuangkan keadilan di pengadilan. Setelah menjadi sarjana, Manoj memenuhi syarat untuk menjadi DSP seperti Lucian Singh. Neneknya memberikan Manoj semua uang simpanan yang berhasil ia tabung dari gaji pensiun sang kakek. Untuk bisa menjadi DSP, Manoj harus mengikuti ujian PSC atau Public Service Commission di kota Gwalior. Manoj diantar sampai bus oleh ibu, kakak, dan adik perempuannya. Perjalanan menjemput impian membuat Manoj sangat bahagia. Dia sampai tertidur di dalam bus. Setelah sampai di kota Gwalior, Manoj kaget menyadari bahwa tasnya telah hilang. Informasi dari kernet bus bahwa tas merah yang dibawa oleh Manoj telah diambil oleh ibu-ibu yang duduk di samping Manoj. Manoj sangat panik tasnya telah dicuri orang, apalagi si pencuri sudah turun lebih dari 1 jam yang lalu. Manoj bingung tak tahu harus berbuat apa. Semua barang dan uang pemberian neneknya telah lenyap. Sepanjang malam, Manoj terpaksa menahan lapar. Nasib sial kembali harus dialami. Keesokan harinya, Manoj mendapat informasi bahwa pemerintah negara tidak lagi menyelenggarakan ujian PSC. Hal ini dikarenakan pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Hancur hati dan harapan Manoj, dia terlunta-lunta di kota orang. Manoj kelaparan, tapi tidak mungkin dia kembali ke desa. Ketika rasa lapar sudah tak sanggup lagi ditahan, Manoj terpaksa meminta makanan kepada pemilik warung. Manoj akan mengganti makanan itu dengan membantu pekerjaan di warung tersebut. Syukurlah, si pemilik warung berhati baik. Manoj akhirnya diberi sepiring makanan. Kelaparan membuat Manoj melahap makanan itu dengan sangat cepat. Seorang pemuda yang duduk di dekatnya, Pritam Pandey, tersenyum melihat Manoj. Obrolan mereka cepat menyambung karena Pandey juga pendatang yang ingin mengikuti ujian PSC. Bedanya, Pandey memiliki banyak uang karena ayahnya seorang pengusaha. Tak lama kemudian, Pandey ditelepon ayahnya untuk diminta mempersiapkan ujian UPSC atau seleksi CPNS di Delhi. Manoj bingung dengan istilah UPSC. Dari Pandey, Manoj mengetahui jika UPSC bisa menjadi solusi mengejar mimpinya. Apalagi jika lulus bisa menjadi petugas IPS yang jabatannya jauh lebih tinggi dibanding DSP. Manoj memohon agar diajak untuk ikut ke Delhi. Pandey tidak bisa menolak. Mereka akhirnya pergi bersama ke Delhi. Di sana, Manoj dan Pandey bergabung dengan kelompok Gauri Baya untuk mempersiapkan ujian. Gauri dengan senang hati berbagi pengalamannya bersama peserta pemula. Ujian UPSC seperti bermain ular tangga, ujar Gauri. Terdapat 2 tes tertulis dan tes terakhir adalah tes wawancara. Jika gagal dalam wawancara, maka harus mengulang kembali dari awal alias restart. Gauri sendiri seorang perantau yang sudah bertahun-tahun mencoba nasib mengikuti ujian UPSC.
Tahun ini adalah kesempatan terakhirnya. Gauri telah menyelesaikan ujian wawancara dan hasilnya akan diumumkan minggu depan.